Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Merdeka. Saya Fikri Haikal, NBI 111900231. Saya Reza Artamesiana, NBI 11119000145, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Video ini kami ambil guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Advokasi Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SHMSI. Di sini saya akan membahas komunikasi yang efektif dalam media massa, di mana pada media massa ini akan digunakan sebagai strategi politik menjelang pemilu. Komunikasi yang efektif adalah penyampaian pesan yang berdampak atau terdapat efeknya yang dimana membawa hasil yang maksimal. Dapat dikatakan efektif apabila dari semua pihak antara komunikator dengan komunikan sama-sama membawa makna dari pesan yang telah disampaikan. Seorang komunikator akan merasa dihargai dan didengarkan ketika apa yang disampaikan diterima dengan baik oleh komunikan. Media massa merupakan bagian dari teknologi yang tidak bisa dihindari. Artinya, teknologi itu akan datang dan kita tidak bisa menghindar. Selama manusia masih mampu berpikir dan berinovasi, maka teknologi baru akan terus bermunculan. Tak jauh berbeda dengan perkembangan media yang kini memasuki era new media atau sering dikatakan sebagai media masa depan. New media memiliki konsep cukup luas dan perkembangannya pun cukup pesat. Dilihat dari perkembangan komputer, internet, handphone, smartphone, hingga tablet. Dengan perkembangan ini banyak hal berubah seperti kebiasaan, pola hidup, hingga cara berkomunikasi. Media massa memiliki banyak fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengawasan, yang dimana berisi informasi serta peringatan kepada masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan yang kedua ada fungsi informasi, yang dimana informasi tersebut bisa berupa pemberitaan maupun iklan. Pemberitaan berarti informasi yang bersifat aktual. Dan yang ketiga adalah fungsi interpretasi, adalah fungsi media massa yang menjadi sarana untuk memproses, menginterpretasi, dan mengorelasikan seluruh pengetahuan atau hal yang diketahui manusia. Dan yang keempat adalah fungsi transmisi nilai, yang dimana berupa penyebaran nilai, ide, gagasan dari satu generasi ke generasi lainnya. Yang kelima adalah fungsi pendidikan, artinya media massa memberi pengetahuan yang komprehensif dan mendidik. Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi sangat berkembang pesat di era modern ini, sehingga media massa dibagi menjadi dua, yaitu media massa tradisional dan media massa modern. Salah satu bidang yang sangat bergantung dengan teknologi komunikasi adalah bidang politik, karena pada bidang politik ini komunikasi politik menjadi hal yang sangat penting. Salah satu bentuk kegiatan politik yang diketahui banyak masyarakat luas adalah kampanye politik. Dalam hal ini, kampanye sendiri sudah terbagi dalam beberapa kategori seperti kampanye legislatif, kampanye capres, dan juga kampanye dalam pemilu kepala daerah dan lain sebagainya. Hal ini menyimpulkan bahwa teknologi komunikasi yang selalu berkembang menyebabkan pengaruh pada bidang politik melalui kegiatan kampanye yang kini dikembangkan melalui media baru dan dapat terlihat adanya teknologikal dan teknis yang ada di tengah masyarakat. Pemilu atau pemilihan umum merupakan sarana demokrasi yang menjadi ajang bagi kedaulatan rakyat. Dalam negara demokratis, pemilu merupakan cerminan suara rakyat yang menjadi penentu keberlangsungan sebuah negara untuk menentukan nasib dan tujuan dari sebuah bangsa. Guna memenangkan pemilu, para partai politik dan calonnya menggunakan strategi komunikasi politik. Komunikasi yang digunakan menyesuaikan dengan sistem politik yang berlaku di Indonesia. Strategi politik pada dasarnya merupakan langkah-langkah dalam melakukan komunikasi politik yang berkaitan dengan pembuatan, penyebarluasan, dan penerimaan, yang dimana dampak-dampak informasi berkaitan dengan politik, baik melalui interaksi primer dan sekunder. Tujuan komunikasi politik ialah menyampaikan informasi politik, membentuk citra politik, dan membentuk public opinion. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata dan perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!